Shalom saudara-saudari yang terkasih. Kitab suci bukan hanya kitab sejarah rohani. Kitab suci adalah peta waktu Yahweh. Dalam Imamat pasal 23, Yahweh sendiri menetapkan 7 hari rayanya yang disebut Moedim. Waktu-waktu Tuhan yang telah ditentukan. Hari-hari raya ini bukanlah tradisi manusia, tetapi tanda profetis yang merujuk dan menunjuk pada karya dan pribadi Yeshua HaMashiach yang dulu kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Sekarang, mari kita melihatnya secara kronologis. Dan pada akhirnya kita akan diperhadapkan dengan satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah kita siap? Pertama, Sukkot. Yahweh berdiam di antara manusia. Kita mulai dengan Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Sukkot memperingati bagaimana Yahweh berdiam bersama Israel di padang gurun. Dan Injil Yohanes mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Injil Yohanes 1 ayat ke-14. Kata diam berarti bertabernakel. Yeshua HaMashiach lahir sebagai bayi pada hari pertama Sukkot. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Yahweh tidak lagi berdiam dalam kemah atau bait suci buatan tangan manusia, melainkan dalam tubuh manusia itu sendiri. Inilah Sukkotan sejati, Immanuel. Imuna anaknu Elohim. Elohim Yahweh beserta kita. Catatan penting, pada hari ke-8 adalah hari Simchat Torah. Memang ini di luar 7 hari raya Bapa Yahweh. Tetapi di hari ke-8 kelahirannya itu, kitab suci mencatatkan setelah genap 8 hari, ia dibrit milah. Atau kalau istilah Indonesianya, disunat. Dan ia diberi nama Yeshua. Injil Lukas 2 ayat ke-21. Ini bukan bagian dari 7 hari raya Bapa Yahweh, tetapi maknanya sangat kuat. Karena pada hari Taurat dirayakan, sang firman itu sendiri tunduk pada Taurat. Ketika genap waktunya, Yahweh mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan dan lahir di bawah hukum Taurat. Galatia 4 ayat ke-4. Itulah hari pertama, Sukkot. Kedua, Pesak, anak domba disembelih. Kita melompat sekarang ke karya panan Yeshua. Yeshua disalibkan tepat pada hari Paskah. Mesias kita, anak domba Paskah itu telah disembelih. 1 Korintus 5 ayat ke-7. Darah anak domba di Mesir atau Misraim menyelamatkan Israel dari maut. Tapi darah Yeshua HaMashiach menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi tidak ada satupun nubuat yang meleset. Lahir di Sukkot, disalibkan dan wafat di Pesak atau Paskah. 3. Hari Raya HaMashiach beragi, dikuburkan tanpa dosa. Saudara-saudari terkasih, setelah Pesak datang Hari Raya HaMashiach atau Hari Raya Roti Tak Beragi. Yeshua dikuburkan dalam keadaan tanpa dosa dan tanpa pembusukan. Mazmur 16:10 mengatakan, Engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi tubuh jasmani Yeshua tidak binasa, tidak busuk. Jadi rekan-rekan semuanya, tidak ada nubuatan yang meleset. Pada hari Sukkot dia dilahirkan, pada hari Pesak dia disalibkan dan wafat, pada hari Roti Tak Beragi dia dikuburkan dalam keadaan tanpa dosa dan tidak ada pembusukan fisik. 4. Hari Raya Buah Sulung, kebangkitan. Pada hari raya buah sulung, kubur itu kosong. 1 Korintus 15 ayat 20 mengatakan, tetapi sekarang Mesias telah dibangkitkan sebagai buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Jadi, kebangkitan Yeshua terjadi tepat pada hari yang telah ditetapkan Bapa Yahweh, yaitu hari raya buah sulung. 5. Yom Kippur atau hari raya pendamaian sempurna. Yom Kippur adalah hari raya paling kudus dalam kalender Yudaisme. Dan ketika Yeshua mati di kayu salib, Injil mencatatkan tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah. Injil Matius 27 ayat ke-51. Kitab Ibrani mengatakan, ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus dengan darahnya sendiri. Ibrani 9 ayat ke-12. Jadi Yom Kippur sempurna telah dikenapi. Pendamaian tidak lagi menunggu, pendamaian sudah terjadi. 6. Shavuot atau Pentakosta.
Roh Kudus dicurahkan. 50 hari setelah kebangkitannya, tibalah hari raya Syafuat. Maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Hukum tidak lagi tuliskan dalam loh batu, melainkan dalam hati manusia. Yeremia 31:33 mengatakan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Jadi, tidak ada Taurat yang dibatalkan. Taurat sempurna yang kini tertulis dalam hati kita masing-masing. Maka teman-teman, tinggal satu saja hari raya Yahweh yang belum digenapi. Sukot digenapi dari kelahiran Yeshua. Pesak atau Paskah digenapi dengan kematian Yeshua. Roti tak berdagi digenapi dengan Yeshua dikuburkan tanpa dosa dan tanpa pemusukan daging. Hari raya buah sulung digenapi, dia dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara semua nanti yang sudah meninggal. Hari raya Yom Kippur, perdamaian yang sempurna telah digenapi juga. Dan hari raya Syafuat atau Pentakosta telah digenapi juga. Sekarang tinggal satu hari raya Bapa Yahweh yang masih belum digenapi, yaitu apa? Yaitu hari raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah, hari raya peniupan sangkakala. Bukan kebangkitan, tapi kedatangan sang raja. 1 Tesalonika 4:16 berkata, Elohim sendiri akan turun dari Samayim dengan bunyi sangkakala Elohim. Wahyu 1:7, ia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi teman-teman, tinggal satu nubuatan tentang Yeshua yang dinubuatkan dalam bentuk 7 hari raya Bapa Yahweh yang belum digenapi. Dan dia adalah hari raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah, hari raya peniupan sangkakala. Rosh Hashanah juga berarti kepala tahun atau tahun baru, yang akan menjadi perlambang atau pengumuman era baru, yaitu era di mana Tuhan Yesus HaMasyiah datang kembali. Pertanyaannya sekarang teman-teman, tantangan terakhir buat kita adalah kitab suci tidak memberi kita tanggal, tidak juga memberi kita kisi-kisi kapan waktunya, melainkan pola yang sempurna. 7 hari raya Bapa Yahweh adalah kalender timetable mengenai Yeshua HaMasyiah, mulai dari lahirnya, dari matinya, dikuburkannya, bangkitnya, dikirimnya Ruach HaKodes atau Roh Kudus, dan terakhir adalah kedatangannya kembali, di mana era baru akan terjadi setelah kedatangannya itu. Jadi pertanyaannya sekarang teman-teman, tinggal hari terakhir ini yang akan digenapi. 6 lainnya sudah digenapi, 1 ini yang akan digenapi segera. Dan ini adalah waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Bapa Yahweh. Jadi teman-teman, pertanyaan sekarang adalah bukan kapan. Pertanyaannya adalah apakah kita siap pada waktu tiupan sangkakala atau shofar itu ditiup? Berbahagialah orang yang berjaga-jaga. Itu kata Wahyu 16 ayat 15. Yeshua HaMasyiah datang pertama kali dalam kerendahan, akan datang kembali dia nanti kedua kali sebagai raja dalam kemuliaan. Kiranya Bapa Yahweh lewat kuasa Ruach HaKodes menguatkan kita, memampukan kita untuk bersiap untuk kedatangannya yang kedua. Haleluya, amen.